Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana malam di perkemahan Ceker Hideng pada tahun 1981. Di salah satu kabin, sekelompok remaja bangor yang dipimpin seorang pria galing dangdut bernama Paul terlihat merencanakan sebuah prank yang akan mereka lakukan pada seorang panitia jambore. Di mana hal itu dilakukan setelah si panitia tergap melakukan pencurian cangcut pada salah satu peserta kewes. Hingga setelah membuat strategi, mereka pun langsung beraksi. Setibanya di kabin panitia, si galing dangdut langsung melancarkan aksinya, sementara yang lain menunggu di jendela. Setelah semuanya siap, Paul langsung keluar dan membangunkan si panitia mesum ini. Sontak mereka pun panik saat prank yang mereka lakukan malah berujung petaka dan membuat si panitia bermandikan api. Singkat waktu seminggu kemudian, scene beralih ke Ojons Medical Center cabang Ceker Hideng. Di lorong rumah sakit, seorang perawat maghrib bernama Solih terlihat sedang mengantar seorang dokter pitak ke ruang ICU. Di mana Solih berkata jika selama hidupnya bekerja sebagai perawat, ia tidak pernah melihat orang yang terkena luka bakar 101% namun tetap hidup. Bahkan, cacing berotot si pasien sudah tak kelihatan lagi bentuknya. You're never gonna see a freak like this. Come on, man. Take a look. Take a look. Oh my God. Apakah pasien itu adalah si panitia mesum? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, setelah melakukan perawatan intensif dan dibantu dokter-dokter ternama menggunakan BPJS, akhirnya si panitia ini bisa sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dengan celana cutbray dan setelan pria misterius, si panitia mesum ini berjalan mencari mangsa. Rupanya pria ini masih haus berlayan seorang kewes setelah 5 tahun di opname. Hingga setelah berjalan-jalan menyusuri pasar malam, ia akhirnya memesan seorang bondon perempatan. I'm going in. Di kamar, si bondon menyuruh kliennya ini untuk membuka setelan pria misteriusnya dan bersiap untuk pertempuran dahsyat. Please, help! 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 Oh, ternyata si panitia yang sudah tak memiliki cacing berotot hanya bisa melampiaskan kekesalannya pada setiap orang yang masih bisa menikmati surga dunia. Apakah si panitia akan beralih profesi menjadi psikopat? Kemudian si beralih ke sebuah perkemahan bernama Batu Kali. Di tempat itu, sekelompok kewes bercelana gemes sedang asyik bermain kasti. Di tengah keseruan pertandingan, dua pria punya selera bernama Dev dan Eddie terlihat anteng memandangi knalpot yang terbungkus bikini purba. Lantas, Eddie mencoba peruntungan untuk mengajak si kewes untuk mojok. Namun karena masih banyak orang, Karen yang malu-malu bagong meminta Eddie untuk minggir dulu. Saat bola ngacleng ke hutan, sontak kewes bernama Tiger harus apruk-aprukan, meski pastinya bakalan gatal kalau terkena daun-daun ruyuk. Rupanya sedari tadi psikopat gunting batagor Titan sudah mengintai para kewes ini. Give me a chance, I'll find it. Namun untung saja Tiger masih selamat dan bisa menikmati masa mudanya untuk sementara waktu. Di keesokan harinya, seorang kewes penggemar Rolling Stone bernama Sally bangun lebih awal dari teman-temannya. Lantas ia pun bergegas mandi sebelum WC penuh. It's
Sally. Hi, Barb. Saat sedang asyik mandi junub, tiba-tiba Sally panik saat mendengar suara aneh di balik tirai nomor 3. Michelle, is that you? Sally, what is it? Oh, holy. Rupanya semua itu hanyalah kelakuan si jomblo Alfred yang sedang asyik menonton live streaming Sally mandi. Saat Alfred tertangkap Eddie dan Todd, Michelle langsung membacoti Alfred yang telah membuat Sally trauma untuk mandi. Lantas, Todd selaku panitia di kelompok pria berniat melakukan interogasi pada Alfred. Di kabin pria, Alfred mengaku jika ia hanya iseng saja, terlebih sejak ia SD, Alfred tidak pernah memiliki pacar. Mendengar hal itu, Todd menyarankan Alfred untuk bergaul dengan circle lainnya, supaya tidak menjadi jomblo akut dan berbuat hal yang memalukan. Singkat waktu, malam pun poek. Saat para pria sedang santuy dan cenderung gabut, tanpa mereka sadari sosok psikopat gunting batagor sedang mengintai kabin mereka. At the window there. Sontak Alfred pun kaget saat melihat sosok berwajah mengerikan mengintip dari jendela. Namun saat mereka mengeceknya, psikopat itu sudah menghilang. Meski dianggap halu karena keseringan ngintip kewes mandi, namun Alfred yakin dengan apa yang ia lihat. Guys, there's not even any dinner left. Come on, let's go. Saat di kantin, Steve kelupaan membawa obat vitamin E-nya di kabin. Karena kata mama, udah makan harus minum vitamin biar glowing. Namun saat Steve pergi, seorang panitia camp mengumumkan acara esok hari, di mana mereka akan melakukan perjalanan menuju lembah iblis menggunakan perahu miliknya. Ia pun memperingatkan pada semua remaja untuk berhati-hati saat di lembah iblis dan jangan berbuat yang aneh-aneh, apalagi gabrutan. Kembali pada Steve yang akan mengambil vitamin. Woodstock. Time. Ternyata itu Todd yang sedang berkeliling. Ia pun menyuruh Steve untuk segera bergabung dengan yang lain. Namun di luar bagaikan ninja Hattori, psikopat masih sabar menunggu waktu yang tepat. Di keesokan harinya, seluruh pengunjung camp terlihat OTW menuju lembah iblis. Hey, Woodstock, straighten up. Hey, I told you not to beat the schlong. It was called Camp Blackfoot. Setibanya di lembah iblis, kita diperlihatkan suasana yang tak asing bak adegan di film psikopat Jason. Terlihat mereka sedang asyik mendengarkan cerita horor dari Todd di depan api unggun. Dalam ceritanya, Todd menceritakan sebuah camp yang tak jauh dari wilayah ini, bernama Camp Ceker Hidung. Namun kini camp itu sudah sepi pengunjung sejak insiden kebakaran yang terjadi 5 tahun lalu, di mana pada saat itu, seorang panitia jambore bernama Pak Cropsy harus terbakar hidup-hidup setelah terkena prank dari anak-anak perkemahan yang kesal akan kelakuannya. Di mana Pak Cropsy sering sekali menggabruti para peserta kewes yang termakan gombalan dan ukuran cacing berototnya yang di atas rata-rata. Dan menurut kabar alias cenah, Pak Cropsy yang terbakar kini masih hidup dan memiliki dendam pada para remaja, khususnya remaja-remaja yang gemar bergabrut ria. Itu dikarenakan kini Pak Cropsy sudah tidak memiliki lagi cacing seperti dulu akibat terbakar. Waiting. You're dead. Rupanya semua itu hanyalah bagian dari acara jurit malam yang Todd dan teman-temannya rencanakan. Namun apakah semua itu hanyalah dongeng semata? Di pagi buta, Eddie dan Karen terlihat berjalan santai di pinggiran danau sambil menghirup udara segar sekaligus menyedot jigong Karen. Hingga di tengah suasana maksiat, Eddie pun mengajak Karen untuk berenang dengan alasan berenang pagi baik untuk melancarkan pembuluh darah. Meski terdengar modus, namun Karen percaya saja. Hey.
Namun tanpa mereka sadari, terlihat seseorang sedang mengintai mereka dari arah Ruyuk. Di tengah rayuan Gabrut, Karen langsung menolak karena ia masih ingat dengan dosa. Hingga hal itu pun langsung membuat Eddie kesal. Come on, you guys. Sontak Karen pun heran saat pakaiannya tiba-tiba menghilang. Oh, rupanya sosok itu sudah menyebarkan cangcut dan pakaian Karen di antara pohon dan ranting. Di tengah suasana dingin di pagi hari, ia pun langsung mencari pakaiannya yang hilang. Malang sekali psikopat gunting Batagor Titan harus menghabisi Karen setelah ia memergokinya akan berbuat mesum. Namun untungnya, Karen meninggoy setelah meninggalkan kemaksiatan. Okay, Eddie, wake up. Get up. Beberapa jam kemudian, Eddie yang sedang turun dibangunkan Todd dan Michelle untuk menanyakan keberadaan Karen. Mendengar hal itu, Eddie yang masih kesal berkata jika tadi subuh Karen sudah kembali ke perkemahan. Hingga di tengah percekcokan, tiba-tiba saja Tiger dan Marnie datang memberitahu Michelle jika semua perahu yang mereka gunakan telah hilang. Dirasa terjadi sesuatu, Michelle dan Todd meminta semua orang untuk berkumpul. Saat mereka berkumpul, Todd memberitahu jika semua perahu yang mereka gunakan tiba-tiba hilang. Dan itu artinya, mereka tak bisa kembali ke perkemahan Batu Kali. Namun Todd mempunyai sebuah ide pramuka, yaitu membuat rakit darurat. Lantas ia pun meminta semua orang untuk segera mencari kayu yang bisa digunakan. Man, what the hell are we supposed to be looking for anyway? Andy, throw me over that rope, huh? Di tengah sibuknya membuat rakit, psikopat gunting Batagor Titan sedang berkeliaran di tengah hutan. Sementara di sisi lain, saat teman-temannya sibuk membuat rakit, Glazer dan Sally malah berencana melakukan Gabrut Lestari. Meski Sally sempat menolak, namun gombalan Glazer tak kuasa Sally tahan. Akan tetapi seperti biasa, kejadian itu tidak luput dari pengintaian Alfred si tukang intip. Singkat waktu, Todd yang hanya bisa membuat satu rakit, mengirim Eddie dan 3 remaja kembali ke kamp Batu Kali. Todd pun meminta mereka kembali dengan membawa beberapa perahu. Di tengah pendayungan, Steve yang manja terlihat kecapean saat mendayung menggunakan dahan jati. Namun di saat itu pula, tiba-tiba mereka menemukan perahu yang hanyut terbawa arus. My God, ternyata semua itu adalah rencana psikopat gunting Batagor Titan untuk memisahkan dan menghabisi mereka dalam sekejap. Di tengah hutan bisa kita lihat baju-baju bertebaran di mana-mana. Itu tandanya Gabrut Lestari sedang digelar. Hingga setelah ronde pertama selesai, Sally pun kecewa karena badan gede Glazer tidak sepadan dengan kemampuan cacingnya yang hanya 1 menit saja. Mendengar hal itu, Glazer yang tersinggung berjanji akan bertahan 7 hari di ronde kedua. Namun karena suhu yang begitu dingin, Glazer berniat mengambil korek untuk membuat api unggun. Ia pun menyuruh Sally untuk menunggu. Apakah Sally masih hidup? Sementara itu, Glazer yang mengambil korek langsung dibuntuti oleh Alfred. Tanpa diduga, Glazer pun harus mendapat cucukan gunting Batagor, hingga pasangan mesum ini pun harus modar sebelum sempat bertobat. Melihat kejadian itu, Alfred yang panik langsung ngabret mencari Todd. Todd, you gotta wake up. You gotta wake up. Saat Todd terbangun, Alfred mengatakan jika sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Sally dan Glazer. Mendengar hal itu, Todd yang merasa bertanggung jawab langsung pergi mengeceknya. Come on. Sontak Todd pun syok parah saat melihat keadaan Glazer yang mengenaskan.
Untung saja Alfred berhasil sembunyi. Sementara itu, Todd yang tergaplok gunting batagor berusaha untuk bangkit. Sementara di sisi lain, Michelle dan yang lainnya masih menunggu kedatangan teman-temannya. Akan tetapi mereka pun heran saat melihat rakit mengambang kembali ke tempat ini. Dirasa Eddie kembali melakukan prank, si Michelle yang kesal berniat mengeceknya. My God, betapa syoknya Michelle saat melihat keadaan anggotanya yang mengenaskan. Di tengah situasi mencekam, Todd memberitahu Michelle tentang sosok psikopat yang sedang memburu mereka. Lantas Todd pun meminta Michelle dan yang lain untuk segera pergi dan memanggil bantuan. Sementara ia akan pergi ke hutan mencari Alfred. Sementara itu, Alfred masih diincar oleh sosok psikopat gunting batagor di tengah hutan. Singkat waktu setelah pegal ketek mendayung, Michelle dan yang lainnya akhirnya tiba di kamp Batu Kali. Lantas Michelle yang panik langsung memberitahu panitia Jambore jika di wilayah Lembah Iblis terdapat sosok psikopat yang menghabisi sebagian peserta. Dan kini Todd dan Alfred masih berada di wilayah tersebut. Mendengar hal itu, sontak si panitia pun bergegas menelpon bantuan dan mengajak Michelle untuk menyusul Todd. Kembali pada Alfred yang masih kucing-kucingan dengan psikopat. Dirasa tempat ini aman, ia pun memutuskan untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, rupanya tempat ini merupakan sarang dari psikopat gunting batagor Titan. Hingga di tengah kepanikan, Todd langsung mencari setelah mendengar teriakan Alfred. Dirasa Alfred berada di balik seng gebyog, Todd memberanikan diri untuk mengeceknya. Alfred. Hampir saja Todd mencium gerobak tambang. Lalu tiba-tiba You'll be the biggest number camp lives on this. melihat psikopat beralih senjata menggunakan flamethrower, tiba-tiba saja Todd teringat dengan masa lalu. Oh, ternyata Todd adalah salah satu remaja yang ikut dalam aksi ngeprank petaka di perkemahan Ceker Hideng 5 tahun lalu. Dan kini Cropsy berniat menuntut balas karena perbuatan mereka sampai membuatnya menjadi buruk rupa hingga kehilangan cacing berototnya. Namun karena saraf-saraf Pak Cropsy sudah tidak berfungsi dengan baik, Alfred pun mampu menyucuk psikopat sampai tumbang. Dirasa semuanya telah berakhir, Todd langsung mengajak Alfred pergi. Tapi tiba-tiba apakah kini psikopat ini sudah meninggoy? Singkat cerita, entah berapa tahun setelah kejadian itu, Todd yang kini menjadi pembina Jambore kembali mengingatkan para anak didiknya untuk selalu waspada dan jangan berbuat maksiat. Kalau tidak, sosok psikopat penghuni perkemahan Ceker Hideng akan bangkit dari kematian. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, cukup mengerikan bukan? Inti dari film ini adalah dimanapun kalian berada sudah sepantasnya menjaga sikap dan perbuatan agar terhindar dari dosa, bahkan dari incaran psikopat yang sudah kehilangan cacingnya. Terlepas dari cerita di film ini, sebenarnya film ini rilis di waktu yang hampir bersamaan dengan film Friday the 13th si Jason. Namun karena mungkin Jason ceritanya lebih menjanjikan, alhasil yang terus berkembang adalah kisah si Jason hingga menjadi the legendary psikopat mah kuat. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok lah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Burning 1981. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video dari kalian dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.